Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan bisnis plan perusahaan PT MNC Tbk. Perkenalkan, nama saya Almira Iva Fauzia. Nama saya Amalia Dita Salsabila. Nama saya Diviana Anjani. Nama saya Nadia Nuraulia. Nama saya Salsabila Iwantari. Dan nama saya Silmi Nadira. Yang pertama, ada ringkasan eksekutif dari PT MNC. Di bawah kepemimpinan pendiri dan eksekutif Chairman Haritanu Sudibyo, PT MNC Investama Tbk atau MNC Group didirikan tahun 1999 sebagai perusahaan sekuritas dan menjadi perusahaan di publik di Bursa Efek Indonesia tahun 1997. Saat ini MNC Group merupakan grup investasi terkemuka di Indonesia dengan 3 bisnis utama, yaitu media, jasa keuangan, dan entertainment hospitality. MNC Group mengemban visi menjadi pilar penting pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi pelopor pengembangan teknologi. Lalu ada deskripsi perusahaan. Berawal dari sebuah perusahaan sekuritas yang bergerak di bidang jasa keuangan sejak tahun 1989, PT MNC Investama Tbk, yang juga dikenal sebagai MNC Group, kini telah bertransformasi menjadi sebuah grup investasi terkemuka di Indonesia. Selama di bawah kepemimpinan pendiri sekaligus Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, perseroan saat ini berfokus pada 3 investasi strategis, yaitu media, jasa keuangan, properti, serta 1 bisnis pendukung yang masih terkait dengan bisnis inti di sekitar jasa keuangan, yaitu investasi keuangan. Perseroan didirikan pada tanggal 2 November 1989 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama PT Bakti Investment, yang kemudian berubah nama menjadi PT Bakti Investama Tbk dengan kode saham BHIT di Bursa Efek Indonesia. Lalu selanjutnya, next. Ada visi dan misi perusahaan. Visinya yaitu menjadi salah satu perusahaan investasi yang terkemuka di kawasan Asia Pasifik melalui pengelolaan keuangan yang solid, inovasi, dan sumber daya manusia yang kompeten. Next. Lalu ada misi, yaitu yang pertama, secara konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas agar menjadi nilai tambah bagi para pemegang saham, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. 2. Memaksimalkan sinergi di antara unit usaha dalam grup. 3. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan nilai perusahaan vision, quality, dan speed. Yang keempat, menjaga keseimbangan antara aspek komersial dan aspek sosial melalui komitmen dalam pengembangan masyarakat. Lalu, yang terakhir, next. Next, Mir. Nilai budaya perusahaan. Yang pertama ada vision, pandangan ke masa depan untuk menciptakan kesempatan usaha dan memenangkan pasar, atau menjadi market leader. Yang kedua ada quality, yaitu totalitas untuk menjadi yang terbaik. Lalu yang terakhir ada speed, selalu memberikan karya lebih cepat dan lebih cerdas untuk menjadi yang terdepan. Kemudian ada produk, layanan, dan situs web. MNC adalah perusahaan dalam bidang perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, pertanian, pengangkutan, percetakan, multimedia, melalui perangkat satelit dan perangkat telekomunikasi lainnya, jasa dan investasi. Kegiatan usaha utama MNC meliputi konten dan kepemilikan serta pengoperasian 4 TV free-to-air nasional, yaitu RCTI, MNC TV, Global TV, dan Sindo TV. Website yang dimiliki oleh MNC yaitu https://www.mncgroup.com. Dalam situs ini, info yang dicantumkan sudah cukup baik. Pada website tersebut sudah meliputi kontak, deskripsi perusahaan, dan laporan keuangan dari MNC. Kemudian ada
produk-produk dari MNC. Contoh unit usahanya yaitu di bidang penyiaran, perusahaannya ada RCTI, MNC TV, dan JTV. Kemudian di media cetak ada PT Media Nusantara Press atau MNC Print Media, kemudian PT Media Nusantara Informasi atau Koransindo, kemudian di unit usaha konten ada MNC Picture, dan PT MNC Film Indonesia. Yang terakhir ada di periklanan luar negeri yaitu PT MNC Dekau Advertising atau MNC Dekau. Selanjutnya ada manajemen organisasi. Yang pertama itu ada biografi. Heritanwe Sodibjo ini merupakan direktur utama. Beliau telah menjabat sebagai direktur utama MNC sejak tanggal 25 Maret 2004, yang diputuskan oleh pemegang saham pada tanggal 25 Maret 2004 dan dinyatakan dalam akte pernyataan keputusan rapat nomor 83 tanggal 30 Maret 2004. Next. Selanjutnya ada kesenjangan atau pengalaman. Perseroan telah berhasil melewati tahun 2014 dengan baik. Pertumbuhan bisnis dan kompetisi komputer TV berlangganan semakin berkembang. Hal ini semakin memacu kinerja perseroan untuk menjadi lebih baik lagi, dan tentunya untuk selalu menjadikan pemain yang terdepan. Peluang untuk mendapatkan konten-konten yang dimiliki MSKY membuat perseroan memiliki nilai lebih dalam kompetisi di komputer TV berlangganan. Berdasarkan riset komputer, Media Partner Asia 20 tahun perseroan turut berperan dalam membangun karakter putra-putri bangsa melalui tayangan TV kelas dunia yang dihadirkan. Tidak hanya memberikan tayangan hiburan, namun juga mengutamakan tayangan yang bersifat edukatif dan memberikan wawasan serta pengetahuan. Next. Yang terakhir ada sistem informasi. Yang pertama itu ada mengumumkan GIS atau Global Informasi System dengan strategi bisnis. Yang kedua ada menentukan sumber daya informasi. Yang ketiga menyediakan pembagian data. Dan keempat memperhatikan lingkungan budaya. Next. Dan ini adalah struktur organisasi dari PT MNC TV Tbk. Next. Riset pasar. Riset pasar yang dilakukan yaitu melalui pendapatan tahunan MNC. Di tahun 2017, pendapatannya yaitu sebesar 7,05 triliun. Di tahun 2018, pendapatannya yaitu 7,44 triliun. Dan di tahun 2019, pendapatannya yaitu 8,35 triliun. Pendapatan ini sebagian besar peningkatan terjadi karena perseroan telah memperluas inisiatif digitalnya. Next. Selanjutnya ada third, yaitu kenaikan pajak penjualan. Yang kedua, munculnya pesaing dalam layanan TV berlangganan dan gangguan pada satelit. Adanya resiko likuiditas reksadana terbuka, kenaikan tingkat suku bunga, dan ada opportunity-nya yaitu populasi Indonesia tiap tahun tumbuh sehingga akan terbuka peluang bertambahnya konsumen. Daya beli masyarakat meningkat, home shopping makin diminati, jumlah pengguna internet meningkat, dan jumlah pengguna iklan berbasis internet naik. Next. Next. Selanjutnya ada strength, yaitu layanannya 24 jam, memiliki jumlah saluran terbanyak, memiliki sinyal yang kuat, distribusi mencakup seluruh wilayah Indonesia, dan grup media terbesar di Asia Tenggara. Weakness dari MNC yaitu cabang MNC Insurance belum banyak tersedia di banyak daerah. Lalu sebagian besar pendapatannya masih bergantung pada unit pertelevisian dan banyak bergantung pada supplier atau perjanjian dengan pihak luar. Selanjutnya ada target pasar.
Karena sebagian besar produk MNC berbasis internet, maka target market yang dibidik oleh MNC yaitu keluarga muda dan anak muda yang digital minded dan social minded. Next. Persaingan usaha. Dalam menghadapi persaingan, perseroan berupaya untuk menciptakan keunggulan kompetitif dalam bidang media, keuangan, maupun properti. Seperti MNC Media yang akan membedakan produk dan jasa serta kinerja dengan perseroan yang sama-sama berada di bidang jasa keuangan, di mana tren di masa depan adalah semakin bertumbuhnya transaksi melalui internet atau situs, sehingga MNC Media telah melakukan pemasangan jaringan kabel fiber optik yang tercanggih untuk menyediakan jasa internet broadband yang akan menjadi suatu keunggulan kompetitif yang signifikan untuk perseroan sehingga akan mencapai pertumbuhan jangka panjang. Next. Lalu ada pemasaran dan pengembangan usaha perseroan, yaitu meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan di bidang media untuk mempertahankan posisi MNC Group sebagai the largest and the most integrated media company di Asia Tenggara, memperluas usaha di bidang properti seperti menindaklanjuti untuk realisasi kerjasama MOU dengan Trump Organization untuk pembangunan dan pengembangan MNC Bali Resort di lokasi Tabanan, Bali. Dan selanjutnya untuk pilar finance investment, MNC Group akan fokus untuk meningkatkan kinerja pada portofolio investasi di sektor pertambangan dengan memanfaatkan batu bara yang berlimpah, dan juga melakukan akuisisi proyek-proyek baru yang dapat menghasilkan keuntungan jangka pendek dan menengah seperti yang telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Next. Dan ada laporan keuangan PT MNC Tbk. Rasio keuangan merupakan teknik analisis dalam bidang manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Next. Next. Kemudian sebelumnya jenis rasio keuangan yang pertama ada rasio likuiditas, yaitu kemampuan sebuah perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang tepat waktu, termasuk melunasi utang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua ada rasio profitabilitas, terdiri atas dua jenis, yaitu rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Yang ketiga ada rasio solvabilitas, yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya jika perusahaan tersebut dilikuidasikan, baik itu kewajiban keuangan jangka pendek ataupun jangka panjang. Dan yang terakhir, rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Next. Yang pertama ada rasio likuiditas, hasil current ratio pada tahun 2019 sebesar 356%, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 340%. Hasil tersebut membuktikan bahwa dalam 2 tahun terakhir MNC telah melebihi standar umum rata-rata industri yaitu 200%, yang membuktikan bahwa kemampuan perusahaan dalam melunasi utang lancarnya sudah baik.
Kemudian pada quick ratio pada tahun 2019 sebesar 226%, sedangkan 2018 sebesar 212%. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan perusahaan dalam membayar hutang sudah baik. Yang selanjutnya yaitu ada rasio profitabilitas. Yang pertama ada gross profit margin. Hasil GPM pada perusahaan MNC tahun 2019 sebesar 63% dan tahun 2018 sebesar 62%. Margin laba kotor dapat memberikan wawasan kepada investor tentang tingkat kesehatan perusahaannya sebenarnya, karena dapat memberikan informasi kepada manajemen maupun investor tentang seberapa untungnya kegiatan bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan tanpa menghitung biaya tidak langsung. Menurut hasil tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kesehatan perusahaan MNC semakin baik tiap tahunnya. Yang kedua yaitu ada net profit margin. Hasil NPM tahun 2019 yaitu sebesar 28% dan pada tahun 2018 sebesar 21%. Semakin tinggi net profit margin, maka semakin baik juga operasi suatu perusahaan. Pada perusahaan MNC dapat diketahui bahwa NPM yang didapat pada tahun 2019 lebih tinggi daripada tahun 2018. Maka dapat dikatakan bahwa profit perusahaan MNC semakin meningkat. Lalu yang ketiga ada return on investment. Pada tahun 2019 dan pada tahun 2018 sebesar 9%. Tingkat pengembalian aset digunakan untuk menilai persentase keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset, sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat. Nilai ROI ini pada MNC dinilai kurang efisiensi dalam mengelola asetnya. Lalu yang keempat yaitu ada return on equity. Dengan nilai pada tahun 2019 sebesar 18% dan tahun 2018 sebesar 15%. ROE digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan. Pada tahun 2019, nilai ROE perusahaan MNC meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, di mana kemampuan dalam menghasilkan laba untuk pemegang saham meningkat pula. Next. Lalu ada rasio solvabilitas. Dapat dilihat bahwa debt ratio tahun 2019 sebesar 29%, sedangkan nilai debt ratio tahun 2018 sebesar 34%. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi perusahaan MNC tergolong dalam tingkat rasio hutang yang sehat, karena debt ratio berada di bawah 50%. Pada tahun 2019, perusahaan MNC memiliki rasio hutang yang lebih sehat karena nilai debt ratio lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Next. Lalu ada rasio aktivitas. Inventory turnover pada tahun 2019 sebesar 1,08 kali dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 1,2 kali. Rasio aktivitas pada perusahaan MNC ini mengalami peningkatan pada hasil inventory turnover. Hal ini mengakibatkan efektivitas manajemen perusahaan mengalami peningkatan dalam mengelola persediaan di tahun tersebut. Nilai total aset turnover pun mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, nilai TATO sebesar 0,4 kali, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 0,45 kali. Hal ini menunjukkan bahwa TATO mengalami sedikit peningkatan dan pada perusahaan MNC dapat memperlihatkan bahwa manajemen perusahaan cukup baik dalam menggunakan seluruh aktiva untuk menciptakan penjualan. Next. Kemudian lembar kerja rasio keuangan MNC. Yang pertama ada current ratio, mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Dapat dilihat hasil current ratio sebesar 356%, di mana sama dengan sebelumnya bahwa telah melebihi standar umum rata-rata industri yaitu 200%, yang membuktikan bahwa kemampuan perusahaan dalam melunasi utangnya sudah baik. Kemudian ada the achieved test ratio, mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek dengan aset cepat dengan hasil yang didapat pada tahun 2019 yaitu sebesar 226% dan telah lebih dari standar yang telah ditetapkan yaitu 100%. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan perusahaan dalam membayar hutang sudah baik. Kemudian cash ratio-nya mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek dengan kas dan setara kas sebesar 0,33.
Kemudian operating cash flow ratio adalah ukuran berapa kali perusahaan dapat melunasi kewajiban lancarnya dengan kas yang dihasilkan dalam periode tertentu sebesar 0,80. Next. Lalu ada debt ratio. Debt ratio ini digunakan untuk mengukur jumlah relatif aset perusahaan yang diperoleh dari hutang dengan nilai 0,29. Selanjutnya ada interest coverage ratio, di mana menunjukkan betapa mudahnya perusahaan membayar biaya bunga, dan didapatkan nilai sebesar 3,95. Selanjutnya ada asset turnover ratio, yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari asetnya dengan nilai 0,46. Next. Selanjutnya ada inventory turn ratio, mengukur berapa kali persediaan perusahaan dijual dan diganti selama periode tertentu dengan nilai 1,08. Lalu ada gross margin ratio, membandingkan laba kotor perusahaan dengan penjualan bersihnya untuk menunjukkan berapa banyak laba yang dihasilkan perusahaan setelah membayar harga pokok penjualannya dengan nilai 1,08. Next. Kemudian operating margin ratio, yaitu membandingkan pendapatan operasi perusahaan dengan penjualan bersihnya untuk menentukan efisiensi operasi sebesar 0,20. Yang terakhir, return on asset ratio, mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba, yaitu sebesar 0,13. Kesimpulannya, untuk bagian keuangan dari PT MNC Tbk sudah tergolong cukup baik karena terus adanya peningkatan dalam nilai keuangannya. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang PT MNC. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.